Piala AFF. Udah lama banget ya kita nggak bahas turnamen terheboh sejagat yang satu ini. Yap, di saat Timnas Mania sedang fokus mengawal Timnas di round ketiga, jangan lupa kalau Desember nanti Piala AFF juga akan bergulir. Nah, semua tahu kalau sebelumnya ada wacana jika Timnas Indonesia akan menurunkan skuad muda di ajang 2 tahunan tersebut. Bahkan PSSI sudah mulai memanggil pemain-pemain Liga 1 buat mengikuti pemusatan latihan guna persiapan ajang itu. Keputusan PSSI dan Sintayong buat menurunkan tim U22 pada ajang yang kini bernama ASEAN Championship Cup 2024 ini tak terlepas dari tim yang hendak dimatangkan untuk SEA Games 2025. Nah, menariknya keputusan ini pun lantas menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Mereka yang mendukung beralasan Piala AFF seharusnya tidak lagi jadi prioritas. Sebab Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara mereka yang menentang menyebut bahwa Piala AFF harusnya menjadi salah satu target yang harus dimenangi. Sebab Indonesia memang tak pernah juara sejak turnamen ini digelar pada 1996. Mantan pemain Timnas Indonesia Greg Nwokolo pun ikut merespon keputusan kali ini dengan menyayangkan langkah yang diambil PSSI dalam menurunkan skuad U22 ini. Menurutnya dengan menurunkan skuad muda di ajang tersebut, peluang tim Merah Putih buat membawa kemenangan terbilang bakal sulit. Maka dari itu baginya mustahil kalau sekarang ini Indonesia menargetkan lolos Piala Dunia tetapi tak pernah menjadi juara di level regional. Sekarang kita bilang target kita Piala Dunia. Bagaimana kita targetnya Piala Dunia kalau kita nggak bisa juara Piala AFF? Tanggapan kontra yang dilontarkan oleh Greg Nwokolo itu sejatinya agak ambigu, sebab sebelumnya ia sempat mengkritik langkah PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan guna memperkuat Timnas Indonesia. Mantan striker Timnas itu memang membenarkan kalau naturalisasi lewat jalur keturunan diakui memberi efek positif hingga banyak prestasi baru yang sudah dibuat. Tapi menurutnya PSSI sama sekali tak fokus pada persoalan teknis di mana terbukti dengan mendatangkan pemain naturalisasi yang justru di sektor yang sudah dihuni banyak pemain. Sebut saja seperti bek kiri Indonesia punya Saint Patinama, Kelvin Verdong hingga Nathan Chuaon yang padahal Greg melihat di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia lalu tidak ada striker yang bisa mencetak gol secara maksimal yang dinilainya jadi salah satu indikasi jika lini depan butuh dibenahi. Jelas kritiknya itu tak sejalan dengan tidak setujunya ia pada keputusan Sintayong yang akan menurunkan pemain U22 di Piala AFF. Greg bahkan mempertanyakan buat apa PSSI menaturalisasi banyak pemain keturunan kalau nggak diturunkan di ajang bergengsi ASEAN ini. Nah, usut punya usut, ternyata pemain yang kini memperkuat Arema FC itu ingin ikut memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF edisi 2024 ini. Greg mengaku siap jika dipercaya oleh PSSI dan Sintayong buat mengisi posisi striker yang masih dinilainya menjadi momok kekalahan Timnas di beberapa pertandingan. Tentu hal ini cukup menarik sebab mengingat Greg Nwokolo sekarang ini telah berusia 38 tahun yang mana jelas di ajang AFF Coach Shin memanggil pemain U22. Apalagi kita semua tahu kalau Coach Shin benar-benar suka memanggil pemain muda karena kondisi fisiknya yang masih kuat dan bisa diasah buat masa depan Timnas Indonesia nantinya. Dan berkaca dari sikon yang ada, Coach Shin sendiri memang kabarnya akan memprioritaskan para pemain dari Liga 1. Dan memang di ajang seperti inilah mungkin kesempatan bagi para pemain yang selama ini sulit menembus skuad utama Timnas untuk bisa membuktikan diri. Pemain-pemain di Liga 1 seperti Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, Ricky Kambuaya, Muhammad Ferrari, Wahyu Prasetyo, Hernando, Nadeo, Egy Maulana Fikri, Malik Rizaldi bisa diberikan kesempatan.
Lalu pemain-pemain muda seperti Kadek Arel, Doni Tripamungkas, James Raven, atau mungkin Welber Jardi jika diizinkan oleh klub dan keluarganya bisa aja tampil. Nah, menurut kabar terbaru memang Coach Shin mau panggil para pemain senior buat ikut memperkuat timnya di AFF kali ini. Asnawi Mangkualam menjadi salah satu pemain yang akan dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia, mengingat klubnya Port FC di Liga Thailand akan diliburkan saat ajang bergengsi ASEAN itu berlangsung. Selain itu, sepertinya Pratama Arhan akan kembali dipercaya Coach Shin buat mengisi bek kiri di AFF nanti, karena kompetisi Liga Korea Selatan pun sudah selesai pada akhir November ini. Dan tak cuma Asnawi ataupun Arhan, wonderkid andalan STY Marcelino Ferdinand juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia di ajang 2 tahunan ini. Marcelino disebut bisa dilepas mengingat statusnya yang sampai saat ini masih belum reguler di Oxford United. Sementara itu soal ajang ASEAN ini, manajer timnas Indonesia Sumarji pun mengungkapkan bahwa terdapat total 33 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, yang mana sebagian besar dari mereka merupakan pemain yang aktif bermain di Liga 1, termasuk beberapa nama yang sudah disebutkan tadi. Proses pemanggilan pemain untuk timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF ini memang semakin menarik perhatian. Beberapa klub di Liga 1 juga telah mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil oleh pelatih Sintayong. Salah satu contohnya adalah Persib Bandung yang mengonfirmasi bahwa 3 pemainnya yaitu Robby Darwis, Ferdiansyah, dan Kakang Rudianto mendapatkan kesempatan untuk memperkuat skuad Garuda. Selain pemain lokal dan juga beberapa pemain andalan STY tadi, PSSI juga mengundang beberapa pemain yang berkarir di luar negeri seperti Ronaldo Kuate. Pemain yang dulu sering dipanggil Coach Shin ini sekarang bermain untuk Muangthong United di Thailand setelah lama absen karena cedera. Kembalinya Ronaldo tentunya memberikan harapan baru bagi skuad Garuda untuk memperkuat sektor penyerangan di AFF nanti. Nah, pemusatan latihan tim nasional Indonesia untuk mempersiapkan Piala AFF sendiri akan dimulai pada tanggal 26 November di Bali. Dalam sesi latihan ini, pelatih Sintayong memiliki rencana untuk mempersiapkan timnya dengan sebaik-baiknya, dengan harapan dapat memberikan penampilan terbaik saat turnamen dimulai pada 8 Desember mendatang. Dan dari total 33 pemain yang dipanggil, hanya 23 pemain yang akan terpilih untuk mengikuti Piala AFF 2024. Tentu harapannya pemilihan pemain yang dilakukan Coach Shin buat AFF ini benar-benar yang paling tepat. Semoga secara permainan dan juga hasil, mudah-mudahan diberikan pula yang terbaik.